Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Orang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Mungkin sebagian dari kita masih menganggap pelecehan seksual itu hal yang sepele atau bahkan cuma bercandaan. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu. Dalam sosiologi komunikasi, setiap interaksi yang kita lakukan itu punya batasan, norma, dan etika. Pelecehan seksual terjadi ketika komunikasi itu melewati batas dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terancam. Pelecehan seksual itu gak selalu dalam bentuk fisik, tapi juga bisa dalam bentuk verbal, seperti komentar tentang tubuh seseorang, siulan, atau lelucon yang mengarah ke hal seksual. Selain itu, ada juga bentuk non-verbal, seperti tatapan yang gak pantas dan bahkan lewat media sosial, seperti chat atau komentar yang tidak sopan. Masalahnya, banyak orang yang masih menganggap itu hal yang biasa. Padahal, dari sisi korban, dampaknya bisa besar banget, mulai dari rasa malu, takut, kehilangan percaya diri, sampai trauma. Kalau dilihat dari perspektif sosiologi komunikasi, hal ini bisa terjadi karena budaya atau lingkungan yang membiarkan perilaku tersebut dianggap normal. Makanya, penting banget untuk kita sadar bahwa komunikasi yang baik itu harus saling menghargai. Dan yang terakhir, kita harus saling mendukung, bukan malah menyalahkan korban. Intinya, pelecehan seksual bukan hal sepele. Mulai dari diri kita ciptakan komunikasi yang lebih sehat, aman, dan saling menghargai.